Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yaitu mengenai manajemen proyek dengan menggunakan metode CPM. Nah, di sini ada beberapa anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu pertama Inaya Nurulita Jannah, yang kedua Bella Angelia, Fariwanti Ahmad Ali, Indrawati Halim, Aris Munandar, Erna Sari, Andi Krisna, Nurul Fianti Jumat, Muhammad Ali Janjan, Irwan Ibrahim, Alfa Mena Setia Budi, dan Indrawati Sarudin. Kita masuk kepada pengertian Critical Path Method atau CPM, merupakan model kegiatan proyek yang digambarkan dalam bentuk jaringan. Kegiatan yang digambarkan sebagai titik pada jaringan dan peristiwa yang menandakan awal atau akhir dari kegiatan digambarkan sebagai busur atau garis antara titik. Atau teknik yang digunakan untuk melakukan perencanaan proyek menggunakan algoritma matematis. Kita lihat di sini di slide berikutnya. Dalam melakukan perhitungan pemenentuan waktu penyelesaian CPM atau metode jalur kritis digunakan beberapa terminologi dasar seperti berikut. Yang pertama adalah earliest event occurrence time, yaitu saat tercepat terjadinya event. Yang kedua adalah latest event occurrence time, yaitu saat paling lambat terjadinya event. Dan yang ketiga earliest activity start time, atau saat tercepat dimulainya aktivitas. Dan yang keempat adalah earliest activity finish time, yaitu saat tercepat selesainya aktivitas. Yang kelima yaitu LS atau Last Activity Start Time, artinya saat paling lambat dimulainya aktivitas. Yang keenam yaitu LF atau Last Activity Finish Time, artinya saat paling lambat diselesaikannya aktivitas. Yang ketujuh T atau Activity Duration Time, artinya waktu yang diperlukan untuk suatu aktivitas hari atau waktu. Yang kedelapan yaitu S, artinya Total Slack atau Total Float. Yang kesembilan itu SF atau Free Slack atau Free Float. Langkah-langkah dalam perencanaan proyek menggunakan metode CPM. Yang pertama, tentukan rincian kegiatan. Yang kedua, tentukan urutan kegiatan dan gambaran dalam bentuk jaringan. Yang ketiga, susunan perkiraan waktu penyelesaian untuk masing-masing kegiatan. Dan yang keempat, identifikasi jalur kritis atau jalan terpanjang melalui jaringan. Dan yang kelima, update diagram CPM. Selanjutnya kita masuk bicara perhitungan metode CPM. Dalam perhitungan waktu juga digunakan 3 asumsi dasar, yaitu pertama, proyek hanya memiliki satu initial event atau start dan satu terminal event atau finish. Kedua, saat tercepat terjadi initial event adalah hari ke-0. Ketiga, saat paling lambat terjadi terminal event adalah LS sama dengan S. Adapun cara perhitungan dalam penentukan waktu penyelesaian terdiri dari 2 tahap, yaitu perhitungan maju atau forward computation dan perhitungan mundur atau backward computation. Yang pertama, hitungan maju dimulai dari start atau initial event menuju finish atau terminal event untuk menghitung waktu penyelesaian tercepat suatu kegiatan, atau EF, waktu tercepat terjadi kegiatan S, dan saat paling cepat dimulainya suatu peristiwa E. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan aspek kedua di dalam metode perhitungan kritis, di mana kita akan mulai menghitung dari finish menuju start. Nah, pada akibat menuju sebab ini, kita akan mengidentifikasikan 3 hal. Yang pertama, dikenal sebagai LF, dan kedua dikenal sebagai LS, dan ketiga dikenal sebagai L. Nah, secara terminologi, LF ini diartikan sebagai saat paling lambat diselesaikannya sebuah aktivitas, dan LS diartikan sebagai saat paling lambat dimulainya sebuah aktivitas, dan yang terakhir L secara teoritis kemudian dia sering dijelaskan sebagai saat paling lambat terjadinya suatu event. Apabila kita selesai dengan kedua perhitungan tersebut, maka kita akan memperoleh sebuah nilai. Nah, nilai ini biasa dikenal dengan nilai slack atau nilai float. Nilai slack atau nilai float ini merupakan sebuah kelonggaran waktu dan juga elastisitas dalam sebuah jaringan kerja, di mana terdapat 2 jenis macam slack atau float ini. Yang pertama ialah total slack dan juga free slack. Jaringan dan pendekatan. Langkah pertama dalam sebuah jaringan CPM adalah membagi proyek menjadi aktivitas-aktivitas yang signifikan.
sesuai dengan struktur perincian kerja. Terdapat dua pendekatan untuk menggambarkan sebuah jaringan proyek. Pertama adalah aktivitas pada titik simpul, Activity on Node AON, dan yang kedua adalah aktivitas pada tanda panah atau Activity on Arrow AOA. Berdasarkan pada konvensi AON, node atau titik simpul menandakan aktivitas. Berdasarkan pada AOA, arrows atau tanda panah menggambarkan aktivitas. Aktivitas menggunakan waktu dan sumber daya. Perbedaan dasar antara AON dan AOA adalah simpul dalam sebuah diagram. AON menggambarkan aktivitas dalam sebuah jaringan AOA. Simpul menggunakan waktu mulai dan selesai dari sebuah aktivitas, serta juga disebut dengan peristiwa. Jadi simpul dalam AOA tidak menggunakan waktu atau sumber daya. Walaupun baik AON dan AOA populer dalam praktiknya, banyak dari paket perangkat lunak manajemen proyek, termasuk Microsoft Project, menggunakan jaringan AON. Oke, baik teman-teman. Jadi gambar di samping ini adalah gambar metode AOA, di mana menunjukkan sebuah keterangan. A adalah ruang untuk nomor event, B adalah ruang untuk menunjukkan waktu paling cepat terjadinya event atau E, dan kegiatan IS yang merupakan hasil perhitungan maju, dan C adalah ruang untuk menunjukkan waktu paling lambat terjadinya event atau L, dan kegiatan yang merupakan hasil perhitungan mundur. Metode AON pada gambar di PowerPoint ini. Nah, teman-teman, jika dilihat pada gambar terdapat beberapa variabel-variabel, di antaranya ada ES, ada EF, ada LS, ada LF, ada A, ada T. Nah, ES ini artinya earliest start atau mulai awal. Artinya kita memerlukan waktu paling awal di mana sebuah aktivitas bisa dimulai. Mengasumsikan semua aktivitas pendahulunya benar-benar telah selesai. Nah, yang kedua ada early finish atau EF, selesai awal. Nah, artinya waktu paling awal di mana sebuah aktivitas bisa diselesaikan. Yang ketiga ada LS. LS ini ada later start atau mulai terbaru. Artinya waktu paling lambat di mana sebuah aktivitas bisa dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian dari keseluruhan proyek. Yang keempat ada LF. LF ini adalah latest finish atau selesai terbaru. Artinya waktu paling lambat di mana sebuah aktivitas harus selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian dari keseluruhan proyek. Dan yang kelima ada A, aktivitas. Artinya kegiatan yang dilakukan dalam menentukan jadwal proyek ini. Dan yang terakhir ada T atau time, durasi atau waktu yang dibutuhkan dalam menentukan jadwal proyek ini. Dan selanjutnya, ini adalah contoh dari diagram network dari pendekatan AON dan AOA. Bisa kita lihat perbedaannya. Dari cara penggambaran AON menggunakan sistem node dan aktivitas tertulis. Aktivitas tertulis dalam node atau kotak persegi berbeda dengan AOA, di mana aktivitas dan durasi tertulis dalam satu anak panah. Pada AON, anak panah hanyalah sebagai penghubung yang logis antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain. AOA tidak menggunakan start dan finish, sebaliknya AON menggunakan. Sedangkan persamaan dari keduanya adalah yaitu sama-sama digunakan untuk menghitung waktu dan membuat schedule proyek. Dan dari keduanya juga sama-sama menggunakan anak panah. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dan penyelesaian dari CPM. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu activity, prudence sensor, dan duration. Activity itu adalah aktivitas. Aktivitas A dan prudence sensor itu adalah pendahuluan dan duration itu adalah durasi. Jadi aktivitas A hanya bisa dilakukan jika ada pendahuluannya, dan di sini tidak ada pendahuluannya, maka aktivitas A bisa langsung dikerjakan. Dan selanjutnya, aktivitas B bisa dilakukan jika aktivitas A sudah selesai dan durasinya 4, seperti itu. Dan seterusnya.
Oke, di sini pertanyaannya adalah buatlah network diagram dari aktivitas tersebut, buatlah critical path, dan berapa lama proyek tersebut akan selesai. Oke, langsung saja. Di sini langsung kita menuju ke aktivitas A. Aktivitas A di sini tidak ada pendahuluannya. Jadi langsung saja kita buat garis arah panah dari angka 1 ke angka 2. Nah, di sini aktivitas A. Terus langsung lanjut diisi di samping angka A, diisi durasi. Di sini durasinya adalah 3. Jadi, tulis 3 gini. Nah, di sini aktivitas B itu pendahuluannya A. Sedangkan aktivitas C juga pendahuluannya A. Jadi dibuat 2 garis panah yang berbeda, karena aktivitas B hanya bisa dilakukan jika aktivitas A selesai dan aktivitas C dikerjakan jika aktivitas A sudah selesai. Jadi seperti ini. Aktivitas B durasinya 4, aktivitas C durasinya 2. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya aktivitas D. Aktivitas D hanya bisa dilakukan jika aktivitas B selesai. Nah, di sini aktivitas B sudah selesai, jadi harus di daerah sini. Di setelah aktivitas B selesai. Nah, seperti ini tulis D dan seterusnya. Nah, jika ada 2 pendahuluannya yang sama, maka akan dibuat 2 garis panah yang berbeda. Seperti yang tadi ini, pendahuluan A. Seperti ini, tulis aktivitas E durasi 1, aktivitas F durasi 2. Selanjutnya nah, seperti ini. Kalau seperti ini, aktivitas G pendahuluannya D sama E. Sedangkan D di sini dan E di sini. Maka membuat arah panah ke 1 angka. Jadi seperti ini, G mengarah langsung ke angka 8 dan angka E mengarah ke angka 8. Karena itu karena itu adalah pendahuluan. Jadi kita harus mengikuti dari perintah pendahuluannya. Nah, selanjutnya yang di H ini. H ini bisa dikerjakan jika aktivitas F dan G selesai. Jadi F-nya sini sudah selesai dan G sudah selesai, maka angkanya di sini. Aktivitasnya maka menuju di daerah sini. Nah, seperti ini angka 9. Seperti ini. Aktivitas H durasinya 3. Nah, oke. Adalah waktu terlama saat mulai, dan ini waktu tercepat saat mulai, dan sampai seterusnya. Oke. Nah, di sini saya membuat jadi di sini kan kita udah menyelesaikan diagram networkingnya seperti ini nih. Nah, di sini saya menambahkan 2 kotak-kotak tadi supaya kita tahu critical path-nya di mana dan berapa lama waktu mengerjakannya. Jadi di sini kita mulai dari angka 0. Di sini 0 karena awalnya selalu 0. Jadi 0 ditambah 3 sama dengan 3. Diisi 3 di bawah. Sedangkan 3 ditambah 4 sama dengan 7, dan 3 ditambah 2 sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, jika seperti menemukan kasus seperti ini, ada 2 dan 1 menuju ke 1 titik, maka 12 tambah 4 sama dengan 16, dan 6 tambah 4 sama dengan 10. Jadi di sini dipilih yang terbesar, yaitu saya memilih 12 ditambah 4 sama dengan 16. Dan ini 5 tambah 2 sama dengan 7, dan 7 tambah 3 sama dengan 10, 16 tambah 3 sama dengan 19. Maka kita ambil yang terbesar, yaitu 19. Oke. Nah, di sini 19, maka di atasnya juga harus diisi 19. Nah, baik. Nah, setelah itu diisi 19, maka kalau dari kanan kalau dari kiri ke kanan itu bertambah, tapi kalau dari kanan ke kiri itu berkurang. Jadi 19 di sini atas 19 dikurang 3 adalah 16. Dan 16 dikurang 4 sama dengan 12, dan 16 kurang 4 sama dengan 12 juga. 19 kurang 3 sama dengan 16, dan seterusnya sampai ke titik yang pertama. Oke, kita udah tahu di sini. Nah, di mana critical path-nya? Critical path-nya itu adalah angka yang sama.
dari atas dan bawah itu sama. Di sini kita bisa menemukan angka yang sama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 8, dan 9. Jadi critical path-nya itu adalah angka yang sama. Jadi dari mulai aktivitas A, B, D, G, dan H itu adalah critical path-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah critical path yang angka panahnya berwarna pink. Kita udah tahu ya. Nah, sekarang berapa waktu selesainya? Waktu selesainya adalah critical path-nya dari setiap durasinya yang dilewati critical path. Ini durasinya ditambahkan semuanya. Dari aktivitas A adalah 3, aktivitas B adalah 4, aktivitas D adalah 5, aktivitas G adalah 4, dan aktivitas H adalah 3. Semuanya ditambahkan. Jadi hasilnya 19. Jadi di sini waktu selesainya adalah 19. Jadi itu aja, mungkin bisa dipahami. Oke, selanjutnya. Untuk penyelesaian kedua, kita menggunakan pendekatan AON atau Activity on Node, aktivitas pada titik simpul. Bedanya dengan AOA yaitu dia memiliki kolom start dan kolom finish. Nah, untuk kolom aktivitasnya sendiri, di situ sudah ada penjelasan di bagian atas letak kolom-kolom tersebut. Jadi untuk menghitung ini maka ada dua cara perhitungan di sini menggunakan perhitungan maju dan perhitungan mundur. Nah, untuk perhitungan maju di sini kita jumlahkan bagian atas seluruh aktivitas. Langsung saja pada kolom A. Aktivitas A di situ dia memiliki durasi waktunya 3 dan memiliki early start dimulai dari angka 0. Jadi untuk mendapatkan early finish, durasi ditambah dengan early start 0 tambah 3, 3. Nah, begitupun seterusnya dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apabila mendapatkan percabangan di antara kolom-kolom itu, apa yang akan diambil? Jadi, misal kita ambil pada aktivitas G, di situ memiliki kolom percabangannya antara D dan E, itu adalah aktivitas pendahulu. Jadi, sebelum aktivitas G itu diselesaikan, aktivitas D dan E itu sudah selesai. Untuk aktivitas D dan E, dia memiliki early finish-nya berbeda, yaitu 12 dan 6. Kita ambil yang paling besar karena ini metode perhitungan maju, kita ambil yang paling besar angkanya. Jadi ditaruh 12 pada early start pada kolom aktivitas G yang dimana terdapat pada early start. Nah, begitupun sampai seterusnya. Nah, untuk perhitungan mundur itu sendiri kita mulai dari bagian kanan, sisi kanan aktivitas H sampai aktivitas A itu kembali. Jadi dari kanan ke kiri. Jadi untuk early finish dari H itu sendiri kita turunkan sebagai last finish. Last finish dari aktivitas H yaitu 19. Nah, untuk itu kita kurangi dengan durasi waktunya 3, maka mendapatkan late startnya 16. Nah, begitupun seterusnya dengan aktivitas-aktivitas lainnya. 16 dikurang 4, 12, 16 kurang 2 sama dengan 14. Nah, apabila kita menemukan percabangan lagi, misalkan yang didapatkan pada aktivitas C, di situ terdapat late finishnya, late startnya itu berbeda 11 dan 14. Nah, untuk metode perhitungan mundur ini kita gunakan yang paling rendah angkanya yaitu 11 pada aktivitas E. Jadi kita masukkan pada aktivitas C di kolom late finishnya pakai angka 11 dari late startnya kolom E atau aktivitas E sampai seterusnya. Nah, maka dari itu kita bisa mendapatkan critical path atau jalur kritis. Jalur kritisnya itu yang sudah ditandai dengan warna merah pada setiap aktivitas yaitu A, B, D, G, dan H. Untuk jalur kritis di sini dilihat dari early start, late start, early finish, dan late finishnya memiliki nilai yang sama. Nah, yang memiliki nilai yang sama di sini adalah pada aktivitas A, aktivitas B, aktivitas D, G, dan H. Nah, untuk project complete time-nya, lama penyelesaian project ini, maka didapat dari durasi waktu dari critical path atau jalur kritis itu sendiri, yaitu durasi waktu aktivitas A 3 ditambah dengan 4, 5, 4, dan 3, hasilnya 19, maka critical path complete time-nya yaitu 19. Kelebihan yang dimiliki metode critical path method atau CPM yaitu 1. Untuk penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian proyek.
Dua, seorang manajer proyek dapat menentukan tanggal yang sebenarnya untuk setiap kegiatan dan membandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sedang terjadi dan reaksinya. Tiga, kegiatan dan hasilnya dapat ditampilkan sebagai jaringan. Yang keempat, menampilkan dependensi untuk membantu penjadwalan. Yang kelima, melakukan evaluasi kegiatan yang dapat berjalan sejajar satu sama lain. Yang keenam, menentukan slack atau float. 7. Banyak digunakan dalam industri. 8. Dapat menentukan beberapa jalur yang sangat penting atau yang sama penting. 9. Menentukan durasi proyek yang minimalkan jumlah biaya langsung dan tidak langsung. 10. Memberikan tampilan grafis dari alur kegiatan sebuah proyek. 11. Menunjukkan alur kegiatan mana saja yang penting diperhatikan dalam menjaga penjadwalan penyelesaian proyek. Kekurangan yang dimiliki metode critical path method atau CPM yaitu yang pertama, dapat menjadi rumit dan meningkatkan kompleksitas untuk proyek yang lebih besar. Yang kedua, tidak menangani penjadwalan personil atau alokasi sumber daya. Yang ketiga, jalur kritis tidak selalu jelas dan perlu dihitung cermat. Yang keempat, memperkirakan waktu penyelesaian kegiatan bisa sulit.